Ya kita adanya kita semua terjaring, dan alhamdulillah kalau tim kita Bakri ya karena berjalan bersama Allah dan yakin Allah selalu ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya bisa hadir dalam channel ini, yaitu Arman Bicara, dalam momen 1 Mei yaitu Hari Buruh Internasional. Senang sekali saya dengan narasumber di sebelah saya, yaitu beliau adalah Pak Nurdin Aliandi sebagai Ketua Umum Badan Advokasi Keadilan Rakyat Indonesia atau Bakri. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bincang-bincang mengenai seputar Bakri yang mulai berdiri mulai kapan Pak ini? 2025. 2025. Oke Pak. Ini kan Bakri mungkin sudah kemana-mana Pak ya, Pak ya, gaungnya Pak. Nah, tapi tidak salahnya kalau ini masyarakat perlu tahu Pak, masyarakat luas mengenai Bakri. Bapak bisa jelaskan Pak, ini latar belakang didirikan Bakri ini Pak? Ya silakan Pak. Ya intinya latar belakang didirikan Bakri itu pertama saya intinya ingin berdiri sendiri. Kita berlembaga itu bukan ingin nyaingi lembaga yang ada. Intinya kita Bakri itu kan dibentuk dengan Abah Aus, Wali Mursyid, Abah Anom, semuanya minta izin ke beliau. Dan memang kita juga udah malang melintang membantu anak bangsa, pahlawan devisa. Dan jadi di zaman di BAI-nya nggak saya hilangkan, ada nih BAI. BAI-nya di sini karena saya cinta BAI dan saya yang mengembangkan ya. Saya berkata saya cinta BAI. Pak, terima kasih Pak Jenderal Muldoko kepada Ketum Ridwan Abdullah SH, MHM CCD, dan petinggi-petinggi BAI. Saya mengambilkan BAI. Saya sedih kalau BAI nggak jalan. Saya tetap akan doakan BAI. Bahkan kakak ipar saya di BAI di Bandung, Ketua Bagi DPC Bandung, saya bina. Kenapa saya ingin berdiri sendiri? Ya intinya saya ingin berdasarkan sendiri. Dari dasarnya tetap intinya BAI itu Bakri itu berdiri ya karena kehendak sendiri aja. Kun kata Allah, payakun kata Allah, kata Abah maju sendiri. Ya udah saya ada itu, ada Allah, Wali Mursyid kan disuruh Allah dekat dengan Allah. Jadi ucapannya nyata. Alhamdulillah saya nggak menikah dari badan ke badan. Jadi masalah buruh, hari buruh. Jadi makanya di Bakri ini dikumplitkan. Ya kan, dasarnya di Bakri ini kan waktu itu kan ada bahkan saya ditunjuk sama Ketum Pak Ridwan Abdullah SHMA sebagai ketua tim sus lah ya, PMI pada saat itu, karena kita udah gabung dengan BP2MI. Orangnya baru tetapi udah lama melang melintang. Kita membantu pemerintah, membantu rakyat, saya ikhlas. Apalagi kalau oleh PMI, mana uangnya yang bayar siapa? Ya Allah. Kita pasarkan aja kepada saya senang itu HAM. Tentang buruh sebenarnya saya berharap bahwa pemerintah itu memperhatikan buruh, apalagi nggak oper ke luar negeri. Keamanannya dari mulai desakernya, mulai di desanya, maunya setiap desa itu ada posnaker, diberikan dulu pelayanan LPK, jadi tersalurkan. Jangan sampai ya kayak sekarang berangkatnya tidak tahu, kepala desanya tidak tahu, lurahnya, camatnya, bupatinya tidak tahu, gubernurnya apalagi KDM tidak tahu, ya kan? Ujung-ujungnya ketika ada masyarakat, pemerintah semua booming, tidak tahu. Memang karena kebutuhannya masyarakat tidak susah kerja. Semoga pemerintah membuka seluas mungkin lapangan kerja, jadi mereka itu kan tidak dieksploitasi. Ya adanya kita semua terjaring, dan alhamdulillah kalau tim kita Bakri ya karena berjalan bersama Allah dan yakin Allah selalu ada di dalamnya. Itu alhamdulillah kami dengan seluruh KBRI, KJRI di seluruh dunia, bahkan yang dari Kamboja aja susah pakai surat Bakri ke Kemenlu. Itu terus kita sounding ke sana karena kita sopan santun dengan kesadaran ya saling membantu. Walaupun beliau ini atasnya ini digaji sama kita, ya kita juga hormati dong kan gitu, karena dia juga nggak tahu orang itu berangkat tiba-tiba lagi susah datang gitu, harus sadar diri, tenang.
senang gitu. Terima kasih juga ke Abah Setu. Saya adalah pencinta Abah Setu. Saya terinspirasi. Kita sama-sama ikhwan Abah Anam, Abah Aos. Abah Setu ketemu dari resonansi vibrasi yang sama dengan napas yang sama. Assalamualaikum Abah Setu. Saya termasuk guru lah gitu. Membuka selama 7 tahun. Saya ikut Abah. Tidak ikut di dalamnya dengan Abah Setu. Luar biasa, langsung kerasa getaran itu. Jadi Allah tuh tidak bohong. Saya udah nggak ini lagi, apalagi saya udah taholi, dibotak gitu kan, mahkota nggak saya butuh. Jadi perihal buruh, bahkan saya mendukung. Bahkan kalau bisa ya ke Kementerian Ketenagakerjaan dibuka lapangan kerja untuk rakyat Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Pasal 33 berbunyi di situ, kita bolak-balik aja. Bahwa bumi, langit dan air termasuk laut semuanya yang ada di Indonesia khususnya, kita kan negara makmur, kok aneh masih ya kan, negara makmur. Dia mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ya, berbunyi laut dan bumi yang ada di bumi, di laut, darat, udara yang ada di bumi Indonesia ini milik rakyat Indonesia, dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Gunung jangan dirusak, laut jangan dirusak, rakyatnya kan disengsarakan untuk keadilan rakyat. Sesuai Pancasila, Pak. Mana keadilan sosial dari Indonesia? Kan tanggung jawab. Terus di pasal 34-nya Undang-Undang Dasar 1945 bahwa orang miskin dan orang terlantar dibiayai oleh negara. Ya kan, dibebankan suku bunga, tetek bangi, cari kan harta Indonesia banyak, Pak. Anak yang singkong, galongin pohon singkong aja jadi ubi. Iya kan? Apa sih yang diitukan? Lestari. Masa kita malu zaman Belanda, Pak? Zaman Belanda dijajah, gunungnya dirawat, lautnya dijaga. Orang Indonesia kok nggak bisa menjaga? Itu terus terang aja, bedilah. Tapi kita maklumi, mungkin lupa. Makanya Bagri ini semenjak berdiri kita stop dulu memprediksi diri, karena ada dalil, Pak. Al-insanu makanul khata wa nisan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Tobatnya bohong-bohongan. Setelah tobat, ini kembali kepada akhlak ya, semua juga akhlak, Pak. Ya, kepada akhlak, bohong-bohongan. Kita jangan mau membela, merasa membela karena Allah, tapi akhlaknya nggak ada untuk apa. Tetapi makanya saya menyatakan bahwa di Bagri ini seluruh anggota Bagri dimanapun, kapanpun, buang sifat manusia yang tiga, tempat salah dan dosa. Tobatnya bolak-balik, bohong nggak? Tobat-tobatan, bohong-bohongan. Makanya tobat berat dibuang sama saya di dada. Allah nggak mau lagi pakai tempat salah dan lupa. Samita kan yang kita sembah yang maha suci, yang maha mengal, yang maha kaya raya. Kenapa kita nggak kaya, Pak? Kenapa kita menyembah tapi di dalam dada ini dongkol, marah, nyambung nggak? Tapi kalau kita sudah mensucikan diri, mengakui dosa, itu enak, Pak. Allahnya hadir ada. Lah, aku tidak hidup, yang hidup Allah. Kalau bersama Allah enak, Pak. Jadi makanya kenapa saya, ya Allah, aku tidak mau pakai sifat manusia, tempat salah dan dosa. Aku mau pakai, aku diciptakan untuk, aku diutus ini casing semuanya. Aku tidak punya apa-apa, yang punya Allah. Jadi dipakai 4 arah, Pak. Allah. Sekali disebut Allah itu nama. Dibuang alifnya 1, lillah. Kita menggantungkan diri kepada Allah, Allah lagi, Allah terus. Dibuang lagi lamnya 1, lahu. Lahu itu dalilnya. La haula wala quwata illa billahi al-azim, tidak daya dan upaya. Mari kita sadari, hanya Allah yang kuasa. Berarti sadar dong, mati dimatiin, hidup dihidupin. Jadi nggak ada kesombongan. Jangan ngomong nanti tobatnya. Kalau Allah berkehendak, untuk aja Allah berpenyabar. Tapi Allah juga bisa ada sifat memaksa, karena daripada orang yang banyak dosanya diganti lagi aja. Dipaksa tiba-tiba mati tuh. Benar nggak? Mari kita sadari. Jadi nggak dibuang lahunya 1. Kita ini ingat kembali lagi. Lahu Allah syariat, lillahi dorekat, lahu ma'rifat, hakikat, tujuan. Udah tahu, udah sadar diri nih. Kita tidak punya apa-apa, tidak berdaya, hanya Allah yang kuasa, sadar. Mana kita punya ilmu, punya badan Allah, nyawa Allah. Jangan sekali-kali kita ngomong ilmu Allah. Agama apapun ilmu Tuhan. Kalau ada misalkan berbicara Tuhan, Roh Kudus, baik, tidak benci kepada siapapun, dia berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada Allah, menjalankan Allah, itu udah hebat. Itu udah jalan Tuhan, kembali ke Tuhan. Kalau nyasar,
dia ibadahnya merasa ibadah, tapi kelakuannya buruk, kayak nyamuk, dia belum nyembah Tuhan. Sekalipun itu Islam. Itu satu, Pak. Ini kembali, marimatnya mana? Ya, Allah syariat. Dibuang alifnya satu, dibaca lillah, menggantungkan diri kepada Allah, baru berjalan mengenal Allah, hati kita untuk Allah. Makanya dikir khofin Allahu, Allah dalam hati, hanya kita dengan Allah. Yang saya rasakan, Pak, yang saya rasakan, saya akui dosa. Terus setelah itu dibuang lagi lahu, itu baru hakikat, nyampe sadar, Pak, sadar diri bahwa kita tidak punya apa-apa. Ilmu yang jadi la haula wala quwata illa billahi al-azim. Kalau orang pada ngajajar sama orangnya, ya kan, tidak daya dan upaya hanya Allah yang kuasa. Dibuang lamnya satu, la, tinggal hu, la itu tidak hidup. Katakan kita tidak hidup, mati. Ya Allah, aku tidak hidup, ya Allah, aku mati, ya Allah. Aku tidak mendengar benar, ini casing, telinga casing. Yang bicara siapa? Allah. Yang bicara bernama Quran apa? Kita. Udah susah, tidur mulu menyiksa Allah. Tidur tuh mati menyiksa Allah. Bangun tidur lapar, tidak ngucapin alhamdulillah. Harusnya begitu, bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah aku dihidupkan. Terima kasih ya Allah, dihidupkan kembali. Selama ini aku lalai, ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah aku, ya Allah. Biasa aku bisa belajar bersama Engkau, bukan bersama manusia. Gitu. Ya Allah, seandainya hari ini aku ketemu orang, ya Allah, senangkanlah aku, senangkanlah orang itu. Jadi senang menyenangkan, jangan membenci. Di dunia kalau pakai akhlak Allah, nggak bakalan perang, Pak. Donald Trump sampaikan, semoga video ini sampai ke dunia dibawa. Sebagai Israel, ya karena tidak ada di situ untuk memerangi, tidak ada keserakan, karena akhlak Allah yang dipakai. Yang disembah Allah ya harus akhlak Allah, bukan menyembah itu. Kalau mengaku saya yang sholat, berarti menyembah badan. Bapak rasakan udah berapa tahun? Merasa nyaman gak? Kayak tadi nyaman kan? Ya. Hadirkan Allah. Sholat itu da'ayat, bukan memanggil. Hadirkan Allah, bergetar rasa Allah itu ada. Sholat itu. Apa nih Pak yang sudah dilakukan Bakri kepada masyarakat semenjak berdiri sampai sekarang ini, Pak? Ya, semenjak berdiri kita mengadakan pengobatan gratis, silaturahim, bimbingan tentang kerohanian, akhlak, akhlak manusia. Yang pertama akhlak dulu, Pak, ditanamkan kesadaran diri, sadar, tenang, nyaman, tahu diri gitu, terutama ke anggota. Dan kita juga sudah banyak memulangkan dari luar negeri, dari Abu Dhabi, dan dari Taiwan, orang tadinya mau dibakar. Ya ada di Cisco bahwa Bakri udah mau dibakar tadinya karena orang yang nggak punya uang. Kan tadinya orangnya berangkatnya dari sini kan udah interminate ya. Jadi udah kaburan di sini dibakar. Kita tolong, Pak, melalui KJRI. Di situ ada namanya Cece, ya kan? Negara mana tuh, Pak? Negara Taiwan. Ya. Ketabrak mati, ya kan? Tadinya mau dibakar. Dengan adanya kita berbicara dengan Kemenlu, dengan KJRI, dan kemudian Cece di situ ada, kebetulan tertarik dengan dia bersama Allah, akhirnya dipulangkan tanpa uang. Kita juga nggak dikasih uang, bahkan ya orang tuanya di sana kita nggak mau cari nama, biarkan Allah yang memberikan nama. Betul. Sampai pulang tadi 1.000 perak aja nggak ada. Bahkan kita BP2AMI tahu bahwa Bakri itu mulangkan dari Taiwan, tadinya mau dibakar. Dia saksinya Cece lagi Taiwan, kebetulan jadi Dewan Kehormatan, kan gitu. Jadi terus yang kedua juga dari Kamboja, yang orang lain kemarin itu demo segeser, orang kita pulangkan 5 orang malah dibakar. Dimudahkan Allah pulang sekarang orang Serang dan orang Jawa Tengah, orang itu kalau anak-anak itu saya harap anak-anak itu jangan usah berangkat lagi. Memang dia scammer di situ, tetapi dia kan dia investasi, dia iming-iming. Bayangin aja, Pak, katanya 50 meter gerbangnya, dia bagaimana mau keluar dengan desakan Bakri bersama Allah dikeluarkan. Saksinya ada, anaknya masih ada di sini. Pulang semua, nggak ada sulit untuk Bakri. Ya, karena kita bersinergi dengan KBRI KJRI seluruh dunia. Ya, kalau udah Allah sanggup, nggak ada yang susah. Dan banyak lagi yang pulang dari Malaysia bawa kantong kresek, duitnya punya. Terus kata anggota, kamu harus ikhlas, nanti Allah yang bayar. Udah, mau ngapain lagi? Makanya kantor ini udah 10 tahun berdiri dari mana? Saya juga nggak tahu, ada aja yang bayar. Sampai saya ngalamin kemarin lebaran nggak pulang. Saya katakan nggak pulang. Seorang ketum Bakri yang udah dikenal di Indonesia dan di mata dunia. Saya bukan membanggakan, tapi mereka tinggal klik aja di Google, udah ada ini masih ada.
nggak pulang dalam keadaan sakit, nggak pulang, ya lillahi, anggap aja saya lagi latihan ikhlas. Tapi saya hilang nggak mau orang kayak ini, banyak masalah. Anggota saya pada nanya, ngapain ditangisi saya bersama Allah, senang aja. Anggap aja menembus dosa, harus begitu. Untuk masyarakat semua, ketika kita dikasih masalah, dikir. Ya buahnya ini, nikmat. Ketemu rasa Allah subhanallah. Badan saya, dalam dikir ini, Allah sembuhkan penyakit saya berapa ratus juta, saya 4 tahun sakit gula darah, asam lambung, darah tinggi, kolesterol. Ya banyak lah, Pak Arman juga tahu, saya pergi sini kan saya kurang sehat. Sekarang keringat terus. Itu mah kalau bertegang, power Allah is the best. Gitu, terus, tidak ada duanya. Terus apa nih Pak, program jangka pendek dan jangka panjang Bakri nih Pak? Program jangka pendek, jangka panjang, saya tidak mau lagi pakai akhlak manusia. Oh, pakai akhlak Allah yang Rahman, yang Rohim, yang Kafi, yang Mugi, yang Maha Luas, ya Ra'uf, yang Ghafur, pemaaf, enak gak? Gitu, saya boleh sadar Pak, kenapa sih yang disembah dia yang Maha Kaya kalau saya miskin? Apa sih salahnya? Ya karena kita nggak ikutin sifat Allah. Kalau tadi ini kan sifatnya apa? Misalkan contoh sifat air jadi cair, jadi air jadi es, ya, jadi zatnya kan keras, tapi kan sifatnya meleleh. Kita meleleh dong, mengalah. Ya intinya seperti itu. Nikmat Pak, saya sekarang lagi amalkan ya Asmaul Husna selama ini, yang simpan-simpan gesolatusnya tapi ihsan bersama Allah. Yaitu uswatun hasanah Pak. Dan pembinaan tentang hukumnya, hukum ekonomi, hukum perdata, pidana. Ya banyak, kita tuh bela negara, saya cinta negara. Negara ini bagaimana supaya adil makmur, adil kepada rakyat. Dan kita doakan para pemimpinnya sekarang bersama Allah, sadar kepada Allah, sadar kepada dirinya. Karena ya intinya pakai akhlak ini yakin tidak akan korupsi Pak. Karena nggak ada ketahuan, Allah kan tahu, Allah Maha tahu. Nanti juga kita nggak ada KPK, nggak ini. Contoh, bener nggak? Yakin nggak? Jadi itu sadar Pak. Nggak ada sifat Allah, mustahil Allah bohong, mustahil Allah miskin. Oh ini ilmu saya mati. Dari mana judulnya? Pokoknya jadi akhlak dulu Pak, kalau membangun negara, membangun negara dengan ilmu. Contoh Pak, ini kan ini di jari aja Pak. Ini kiai, ulama, ini pengusaha. Nah ini pengusaha menengah. Ini yang miskin, yang banyak utang, ini paling miskin Pak. Nah kalau ini dengan ini bersatu Pak, jadi cinta. Yang ini makmur Pak. Paham nggak? Paham. Ini ulama, jangan sampai ulama begini makan duit, celaka Pak. Jadi ilmu itu, ini kan gunanya ilmu ulama nih. Zaman Merdeka, zaman Pak Soekarno, Hasyim Asy'ari semuanya, Budi Utomo, semua ulama kota-kota agama dipakai. Agama itu dia kacau. Kalau orangnya agamanya dipakai nggak kacau Pak. Din agama dia kacau. Yang karena nggak dipakai nggak kacau. Nggak dipakai jadi kacau. Ya bawa Tuhannya Sang Yang Widi, ya Allah. Kata Sang Yang Widi pemaaf, tidak perlu apa-apa, kan itu kan Allah juga beda nama kok. Benar nggak? Semua yang berdasarkan ilahi, kebaikan, menolong, tidak jahat, itu Allah di dalamnya. Kan Bakri ini sudah melakukan kegiatan bakti sosial masyarakat, nih pengobatan gratis, terus advokasi PMI. Apakah banyak lagi Pak, kan bapak misalkan ada penagihan tetek bagi kita advokasi itu kan ada legal dan paralegal Pak, komplit. Ada yang udah advokat dan belum, kan di sini juga membangun orang yang tidak hukum, ekonomi, hukum perdagangan, banyak Pak. Badan itu kan menyangkut semuanya, tidak fokus. Yaitu jadi badan advokasi itu pencerahan tetek bengek tentang pencegahan juga kontrol seksual kepada negara, tapi nggak sombong kontrol seksualnya. Orang pun juga kan aktif, oh saya hebat, jangan merasa hebat, kita silaturahim ini. Jadi dengan aparatur pemerintah juga enak, kita doakan dalam waktu dzikir kepada Allah, ya Allah berikanlah ke mereka, terangkanlah ke mereka kayak ala Rasul Pak. Dia dibanjuri gitu. Kalau begitu aman Pak, nggak bakalan perang. Pakainya akhlak ini Pak. Asmaul Husna Bapak kalau simpan ini beli di rumah nih, Asmaul Husna yang sifatnya 20, sifatnya 99, yang gede ada namanya, simpan. Kalau tidak sesuai dengan sifatnya 99, berarti kita perlu nyembah Allah. Rezeki itu kemana? Yakin Pak. Buktikan. Di sini nggak ada kegiatan sama sing ngerokok, kopi, makan ada, keringat terus sehat.
Saya dulu banyak duit sakit-sakitan. Udah duit keluar, udah ke sana kemari, tanya udah disantet lah, tetek bang, saya nggak yakin Pak. Kayaknya nambah berhala di otak tuh. Pernah berusaha kan nggak boleh. Sedangkan kalau pakai agama ini nggak boleh. Saya tanamkan di sini, di anggota di sini jangan saling curiga, jangan ibadah, jangan duit. Duit nanti datang sendiri Pak, digaji Allah. Buktikan aja. Digaji Allah. Saya baru sadar. Jarang wali-wali gue sih paling ulama yang juhud. Kayak Gus Muwafik, saya juga kangen, senang dengan beliau. Gitu. Ya siapa dia? Mana coba kalau orang-orang seperti itu? Kenapa saya cita gusur-gusur orang hebat? Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa toleransinya. Tapi jangan merasa tinggi, karena ilmunya Allah. Bagaimana mau tinggi? Ini ilmu sadar diri kok, ilmu ikhlas Pak. Kalau ilmu ini yang ditanya untuk bangsa, untuk negara, lillahi ta'ala, siap mati kalau udah kenal Allah Pak. Yakin kapanpun besok sekarang siap mati demi Allah. Saya bersaksi dekat dengan Allah, semua dengan dikir, semua orang itu penyakitnya kun, kata Allah, payakun, kata Allah, Allah sembuhkan. Benar-benar wali mursyid itu orang yang bandel, saya balik bandel. Saya demo, saya kalau di hobi enggak, karena belum ketemu, tetap didorong Pak, disembuhkan. Baru sadar saya, kurang di Abah Aus, kurang Abah Aus ngirim, timbul di HP saya, Abah saya itu luar biasa lah. Gitu. Pak, ada komentar Bapak ini momen Hari Buruh Internasional Pak. Mungkin dari Bapak ada komentar ada Hari Buruh Internasional ini Pak. Iya, hari libur. Hari libur internasional untuk dunia apa untuk Indonesia? Ini kan Hari Buruh Internasional Pak. Hari Buruh Internasional, ya semoga para buruh di seluruh Indonesia, khususnya internasional, kan didampingi dengan Undang-Undang ILO ya nomor 6 tahun 2012 ya, tentang hak-hak PMI, tentang hak-hak setiap warga negara yang ada di sana di dunia dimanapun. Saya harap kepada para PMI jangan khawatir, Bakri siap membantu kalau ada apapun. Dan negara tujuan itu berhak dan wajib harus taat dan patuh kepada Undang-Undang nomor 6 tahun 2012 tentang Undang-Undang ILO, Indonesian Labor Organization, ya kan? Dan juntonya Undang-Undang HAM ya mendunia. Terima kasih Pak BJ udah balas surat saya, Menteri itu kan gitu. Intinya kita nggak usah takut Pak mengatakan yang baik, yang tidak benar. Makanya suatu saat kalau memang mereka ada masalah, Bakri siap membantu sampai pulang. Kita kan ngapain takut presiden kita, Pak Prabowo itu orang baik, Gibran orang baik. Kita doakan Prabowo hebat bersama Allah, Prabowo dilindungi Allah, Gibran dilindungi menteri-menterinya dilindungi Allah, semua menterinya disadarkan Allah. Nanti pakai akhlak Allah nikmat Pak. Di mari kita buka 2026, 2027 saya yakin Indonesia emas. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang berusaha enggak Pak Prabowo itu ngurus negara, saya ngurus ini aja, ambil tapi bersama Allah saya luar biasa. Terima kasih Abah Ana, Abah Sebu, Abah Setu. Terutama saya berterima kasih kepada Allah udah bukakan dada saya, udah menjadikan saya seperti ini. Alhamdulillah. Jangan sombong itu Pak. Yakin orang baik itu orang-orang pilihan. Siapapun jadi, cuman ya gosip dari gini udah biasa. Indonesia aman, gunung kalau pakai akhlak ini gunung nggak dirusak, laut pun senyum, gunung air nggak naik ke udara saya turun, gunung naik jauh lagi. Jangan apapun perkara karena saya pejabat, karena saya ini dendam, jangan Pak. Doain. Kalau tidak ada wali-wali muslim, Abah Ano, kenapa saya ke Pancasila di rumah begitu saya pelajari? Ternyata Abah Ano duluan, pendukung terkenal, dan saya rasakan mursyid itu luar biasa. Ini kan mursyid itu sekarang orang Nabi udah nggak ada mursyid yang mursyid itu bisa Allah. Apa ya? Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Tadi udah merasakan kan nikmatnya. Nah, kesadaran diri, sadar, tenang, senang, digaji Allah Pak. Siap. Bakri.